Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2. Ya, perkenalkan, aku Septiana dengan NIM 2401010039. Saya Celia Oliantika dengan NIM 24010146. Nama saya Tobi dengan NIM 24010111. Saya Ismida lain dari NIM 2401010046. Pada kesempatan kali ini kita akan survei lapangan Pasar Babakan. Nah, untuk tepatnya ini berada di belakang Kampung Udis dan dekat Metro Tangerang Kota. Kita akan menanyakan mengenai pengetahuan mereka tentang kenaikan harga barang, kenaikan sembako, dan juga tentang tanggapan mereka mengenai kebijakan pemerintah yang membuat harga pangan menjadi naik seperti saat ini. Untuk itu, ikuti keseruan kita yuk! Teman-teman, bisa kita lihat di sini kondisi pasar Babakan. Mulainya itu dari sehabis maghrib sekitar setengah 7, mulai rame sampai dengan pukul 9 pagi. Tiga. Oke, baik. Dengan Bapak siapa? Bapak Joko. Bapak Joko. Ya, saya mau nanya nih Pak, wawancara ke Bapak terkait kenaikan harga barang ya. Kalau dibanding sebelumnya nih Pak, sekarang harga barang di sini itu terasa naik nggak sih Pak? Kalau harga barang naik turun wajar, tergantung stok barang yang ada di kayak petani. Kalau memang panenan lagi panen raya melimpah, otomatis harga standar, kadang bisa lebih turun. Tapi kalau stok barang panenan menurun tipis, otomatis dagangan naik. Oh, gitu ya Pak. Iya. Dengan kenaikan harga barang, pembeli di sini berkurang apa nambah sih Pak? Kira-kira? Kembali ya stabil, itu aja. Oh, stabil. Stabil untuk pembeli. Mungkin untuk yang di lingkungan masyarakat mungkin ya, karena kan untuk sekarang biaya untuk masuk anak sekolah dan kelulusan yang mau mendaftarkan ke universitas otomatis memanage pengeluaran. Oh, di-manage ya Pak ya. Otomatis belanja di masyarakat juga. Kalau dari hasil penjualan nih Pak, kira-kira bersihnya itu bisa mencukupi kehidupan sehari-hari nggak sih Pak? Alhamdulillah bisa, syukuri aja. Intinya bersyukur bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Terus dengan naiknya harga barang ini, kira-kira Bapak ada kritik dan saran nggak untuk pemerintah harus melakukan apa gitu? Untuk bisa mengontrol harga lebih stabil itu mengkondisikan tengkulak di hasilnya, karena sayur dan sembako ini tengkulak dan cupang yang menguasai kan. Saya akan mencari wawancara jam 5 tadi sampai jam 7 lumayan apa ya mewawancari. Pertanyaan pertama itu sekarang kan sudah di sekolah keluarganya lagi kenapa nanti kalau kebutuhan gaji ya gaya dapur tuh naik terasa kerasa rata-rata tuh naik tuh berapa tinggi sih.
Sekarang kan harga tempe itu lagi naik ya di sini. Kayak berapa sih perubahannya? Kayak saya dibanding sebelumnya perubahan itu cukup gede atau lumayan stabil? Ya untuk tempe stabil lah. Harganya berarti nggak ada kenaikan? Naik sedikit. Oh naiknya dikit gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya nih, kalau kakak berjualan ini dari kenaikan harga itu terjadi nggak sih berkurangnya jumlah pembeli atau enggak sih? Iya, berkurang. Kira-kira berapa tuh kekurangannya? Banyak sih. Oh, banyak jadi kayak mereka lebih ini ya. Lebih kayak mau yang murah-murah aja gitu. Jadi dia kayak mencari yang murah. Jadi dari seluruh total penjualan nih, kira-kira tuh total modal bersihnya tuh berapa sih kak? Modalnya, modalnya kayak jutaan. Oh, tapi modal bersihnya juga cukup nggak sih untuk kebutuhan sehari-hari? Kan sekarang kan harganya lagi naik nih kayak lagi kebutuhan sama berjualan itu tergantung oleh kebutuhan sehari-hari. Yang saya mau nanya nih, ada nggak sih kritik dan saran untuk pemerintah agar bisa menstabilisasi harga kebutuhan? Ada. Apa aja tahu? Curahkan dulu. Ya turunin harganya aja. Oke, jadi cukup itu ya pertanyaan dari Kak Ivan. Kurang lebih mohon maaf. Oke baik, jadi di sini kita akan mewawancarai pedagang tempe dengan Bapak siapa Pak? Namanya? Purwadi. Bapak Purwadi, oke. Bapak Purwadi, nah Bapak ini kan jualan tempe ya Pak? Gimana sih Pak kalau untuk di kondisi saat ini, apakah ada kenaikan harga atau gimana nih Pak? Kalau kenaikan bukan kenaikan, perpindahan harga. Perpindahan harga. Kalau naik mungkin ya sekitar 500 sampai 600, sekarang itu naik. Ini Oke. kan di atas, sudah di atas 10.000. Naik pindah jadi. Dari harga berapa tuh Pak sebelumnya? Dari harga kita ambil yang sebelum lebaran itu pas sebelum puasa itu masih nilainya. Masih harga 9.000, tapi kalau untuk sekarang udah 11. oh udah 11.000. Lumayan naik ya. Ya. Nambah. Ah. Nambah modal. Yang seperti kita tahu tuh kedelai itu banyak impor ya Pak dari luar negeri. Ini tuh ngaruh ke harga nggak sih Pak kalau semisalkan pembeli di sini Bapak naikin harganya? Kalau harga kita masih tetap, untuk ukuran juga masih tetap, kita belum ada kenaikan. Misalnya kan kita ngikutin teman-teman. Oh. Kan di tempe kan ada grupnya juga. Jadi kalau misalnya dari grup, oke hari ini kita ada ini, kita sudah berhenti produksi berarti semua. Berarti kalau untuk per hari ini tempe Saat ini dijual masih berapa Pak? standar di sini, potongnya masih 4.000. Oh masih 4.000 per potongnya. Oke baik. Kalau semisalnya dari penghasilan sehari-hari ini cukup atau enggak sih Pak untuk kehidupan Bapak sehari-hari atau gimana gitu? Harian ya dari penjualan dikurangi pengeluaran semuanya mentok. Mungkin ngepas kali ya Pak ya? Pas-pasan. Jadi lebihnya ya ada, cuman ya nggak terlalu kayak harga kacang 9.000. Oh, jadi diputar untuk modal lagi mungkin ya? Kan ada biaya tambahan nih kayak plastik. Oh iya. Terus daunnya. Kalau plastiknya ini kita udah bukan naik lagi. Ini dari harga 35.000 per kilo. Yang buat Jadi tempe sekarang udah 52.000. iya naik banget ya Pak Bukan harganya? naik, itu pindah. Udah pindah. Udah pindah. 17.000 kan naiknya. Nah, untuk perpindahan harga nih Pak, Bapak ada saran atau kritik gak sih Pak untuk pemerintah kita di tengah kondisi Kalau saran masyarakat kritik ekonomi ya, seperti ini? semua sih pengennya ya distabilkan, distandarkan yang minimal di harga yang kayak kemarin 9.000 lah masih kita cover buat UMKM tempe. Cuman kalau masih segini kita dari dinas koperasinya juga nggak ada respon, sama aja. Kita dari grup tempe juga udah pernah, cuman kan ya sama begitu, nggak ada respon dari sananya, dari pemerintahnya. Berarti kritiknya tuh apa Pak untuk pemerintah saat ini? Kalau
Jadi ya stabilkan, ya paling kalau kata orang-orang yang bisa ngerti kan paling ya dolar. Ya, baik. Paling itu doang. Kalau misalnya ke harga kacang kedelai kan dia ngikutin dolar. Benar. Kalau misalnya dolarnya turun, harganya mungkin turun. Dan kalau harganya masih bisa ya, sampai saat ini sama sekarang ya, harga bahan pokok kedelai masih sama. Oke baik, terima kasih banyak ya Bapak. Oke baik, cukup sekian wawancara dari Pak Purwadi, pedagang tempe. Sekian, terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Babakan, dapat diketahui bahwa tidak semua bahan pokok mengalami kenaikan harga. Khususnya harga tempe masih relatif stabil, bahan bakunya yaitu kedelai yang banyak berasal dari impor. Hal ini menunjukkan bahwa harga suatu komoditas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pasokan, biaya distribusi, kebijakan impor, dan kondisi pasar. Sementara itu, beberapa bahan pokok lainnya mengalami kenaikan harga yang berdampak pada berkurangnya keuntungan pedagang dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, para pedagang berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat produksi dalam negeri, dan memperlancar distribusi agar tetap stabil terkendali. Cukup sekian wawancara kami di Pasar Babakan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!